Kemudian bagaimana cara memulai terorisme itu? Kita mulai dari diri sendiri, terutama adik-adik sekarang sekolah di SMA ataupun kuliah di Stikes, banyak terus belajar tentang agama, belajar tentang nasionalisme, belajar tentang semua tentang potensi Indonesia, tentang bidangnya masing-masing. Kemudian jangan terpengaruh dengan isu-isu ataupun aliran-aliran yang sesat. Kemudian sekarang ini kita musim media sosial, apakah itu Facebook, Line, Twitter, kemudian WhatsApp, kemudian juga website dan segala macam, gunakanlah secara bijaksana mungkin. Jangan sampai adik-adik menggunakan media sosial tersebut dengan tidak bijaksana sehingga melakukan pertemanan dengan orang yang tidak dikenal, kemudian adik-adik terpengaruh, diberikan doktrin-doktrin yang sifatnya menyimpang dari ajaran agama dan sebagainya. Karena banyak sekali kasus-kasus seperti anak hilang dan segala macam, ternyata setelah didalami itu mereka perkenalannya melalui media sosial, melalui Facebook, Twitter, Line dan segala macam. Kadang-kadang identitas yang di media sosial itu pasti palsu, antara foto dengan aslinya beda. Nah, kadang-kadang kita terpengaruh sama itu, ini orangnya cantik, ini orangnya alim, ini orangnya ganteng, sehingga kita terpengaruh. Kemudian diajak ketemuan, nggak taunya akhirnya diajak ke perkumpulan aliran-aliran yang sesat. Nah, ini sering terjadi. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, gunakanlah media sosial dengan sebaik-baiknya, dengan bijaksana. Gunakanlah media sosial itu untuk silaturahmi, menyebarkan kebaikan, menyebarkan pengetahuan. Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif. Saya kira itu sekilas saja tentang terorisme. Saya tidak membahas tentang apakah itu terorisme, bagaimana terorisme, sejarah terorisme, karena saya pikir itu sudah banyak dibahas. Adik-adik bisa lihat juga di internet bagaimana. Tapi saya lebih menekankan atau fokus bagaimana membentengi terhadap ancaman terorisme dan radikalisme, khususnya terhadap psikologi kita, terhadap aliran-aliran paham-paham, propaganda, isu-isu yang banyak sekarang menyebar, yang mempengaruhi pikiran kita, hati kita, sehingga kita semua bisa terpengaruh untuk mengikuti paham-paham radikalisme. Saya kira itu adik-adik, nanti lebih jauh mungkin silakan untuk tanya jawab hal-hal yang perlu ditanyakan atau perlu diperjelas. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Yang saya hormati ya Pak Kapolres, mungkin juga Kapolsek yang ada di sini, dan Rektor Stikes ya. Pak apa tadi? Ya, dan bapak-bapak tokoh masyarakat, student, mahasiswa, mahasiswi, panitia, juga undangan ketua pengurus dari Komasipol, saudara Anton dan saudara saya yang hadir di sini semua. Tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Baik, saya sangat bahagia sampai ke Banyuwangi ini, terutama ke sekolah ini, bertemu dengan hadirin sekalian. Tentu hanya Allah yang tahu sejauh mana syukur kita ya atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat selain kesehatan, keimanan
keislaman kita dan seterusnya. Yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat negeri kita yang aman, yang damai, yang sebagaimana telah diterangkan oleh Pak Kapolres tadi. Ini memang perlu kita syukuri, perlu kita tingkatkan keamanan ini. Salah satu meningkatkannya apa yang sedang kita tempuh, yaitu membentengi diri dari pemikiran radikal ekstrem terorisme. Ya, tentu sebelum saya bicara lebih jauh, ya mungkin ada istilah di negeri kita, tak kenal maka tak sayang. Mungkin saya kenalkan diri dulu ya. Mungkin penampilan saya kayak teroris ya. Nah, penampilan teroris, nggak apa-apa. Nah, memang awal-awal ketika terjadi bom Bali 1, bom Bali 2, belum ada BNPT, belum ada Densus, ya, tapi bertahap. Nah, stigma yang ada bahwa setelah tertangkap pelaku-pelaku bom Bali atau dan seterusnya, semua ketika di TV penampilannya ini seperti ini, seperti saya ini. Maka muncullah stigma bahwa yang berjanggut dengan celana cingkrang itu adalah teroris. Setuju? Mantap. Gak apa-apa. Namun setelah perjalanan waktu, BNPT belajar, Densus juga belajar, terus didatangi para ulama, berkunjung ke negara-negara, diantaranya negara Saudi seperti yang dilakukan oleh Bapak Kepala yang pertama, Kepala BNPT. BNPT kenal ya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yang dipimpin yang pertama oleh Komjen Irjen Pol Purnawirawan Ansat Mbai. Setelah belajar ternyata berubah, bahwa teroris bukan dilihat dari penampilan. Nah, ini penting nih, dan ini telah ditegaskan berulang kali oleh Pak Kapolri. Ya, Pak Kapolri bersama saya waktu di Istiqlal, mungkin ada fotonya itu. Ya, beliau menegaskan di berbagai tempat dalam tablik akbar bahwa teroris radikal ekstrim itu bukan dilihat dari janggut, dari celana cingkrangnya, atau istrinya berkuda atau berjilbab, bukan. Kenapa? Karena itu sudah ada sejak zaman Nabi, dan itu ada hadisnya, ada perintahnya dalam Al-Quran, terutama tentang hijab. Ya, di Al-Quran itu ada sebelum ada teroris. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Hanya di Indonesia mungkin terlambat ya untuk memakainya, karena kesadaran kita dengan Islam itu bertahap. Jadi jangan salah sangka bahwa bukan para teroris itu identik dengan pakaian seperti yang saya sebutkan. Bahkan Pak Kapolri berulang-ulang di berbagai tempat menyatakan itu. Alhamdulillah, memang ilmu itu bertahap, dan sekarang tidak ada lagi stigma. Saya ini di BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, di bawah Deputi 1. Di BNPT itu ada 3 deputi. Deputi 1 yaitu pencegahan, soft approach, bagaimana pendekatan dengan lembut, yang dipimpin dahulu oleh Majen Kopassus siapa? Agus Surya Bakti, istri suaminya dari Bella. Kalau dikenal istrinya daripada suaminya. Iya. Kedua, Deputi 2 dipimpin sampai sekarang oleh Irjen Pol Arif Darmawan.
Deputi 3 dipimpin oleh Dirjen Pol Petrus Kolse. Jadi ini 3, ini saya kenalkan sedikit. Nah, saya di bidang staf ahli Satgas di Deputi 1. Dahulu bersama Pak Agus, tapi seringnya saya keliling bersama Pak Kepala. Nah, diantaranya bersama Pak Ansat Mbai, kemarin dengan Pak Usman Nasution. Ini setelah dari sini saya akan ke Cirebon bersama Pak Tito Komjen Pol Tito Karnavian. Jadi jangan tertipu ya. Penampilannya sih begini memang, tapi di Lemhanas diundang, jadi Watim-Pres diundang. Kemarin di Lemhanas kita merevisi Undang-Undang Nomor 15/2003 tentang tindak kriminal terorisme, kejahatan terorisme, yang tahun Undang-Undang Nomor 15/2013 itu tidak dirasa efektif. Tapi kita juga memberi masukan supaya jangan sampai seperti Guantanamo-nya Amerika ataupun seperti subversif zaman Orde Baru. Jadi tetap praduga tak bersalah kita utamakan. Ya, saudara-saudari, adik-adik sekalian, Bapak Ibu yang saya cintai. Pemikiran radikal ekstrim terorisme ini bukan ada di hanya agama Islam. Di dalam blueprint BNPT halaman 2, ketika penggodokannya saya diundang, beberapa tokoh diundang karena blueprint ini begitu penting sehingga tidak salah arah. Salah satu salah arah yaitu akan menjas terhadap penampilan. Ingat, teroris radikal ekstrim tidak ada sangkut paut dengan kudra, dengan jilbab, dengan celana cingkrang atau dengan janggut. Ini sekali lagi, ya. Jadi itu statement yang salah. Ya, bayangkan kalau semua yang berjanggut itu teroris, maka kambing-kambing itu juga teroris. Masa tiap hari nangkepin kambing? Kambing lewat, berjanggut teroris, tangkap, pembelai. Capek nanti kita. Ya, jadi tidak. Dan lihat kemarin yang di Tamrin, Jalan Tamrin, lihat nggak? Videonya masih ada, fotonya masih ada. Itu Jalan Tamrin, depan Sarinah. Depannya itu gedung Partai Agama atau PBB. Nah itu bekas tanah kakek saya itu. Kalau masuk sedikit ada jalannya Gandai. Nah, itu nama kakek saya itu. Ya gini-gini nih orang Betawi ini. Nggak bisa bahasa Jawa, nggak bisa bahasa Sunda, bahasa Indonesia juga nggak bisa. Ya. Jadi kena bongkaran ke Bendungan Hilir. Saya lahir di Bendungan Hilir di rumah sakit Minto Harjo. Bapak saya pegawai negeri Departemen Transmigrasi Koperasi, gedungnya di belakang Sarinah. Ibu saya di RSAL, gedungnya di RSAL Minto Harjo di Bendungan Hilir. Terlahir di situ. SD negeri 1 Kartengsin, SMP negeri 38 di Merdeka Barat dekat ini Gambir. Terus STM negeri 1 Budi Utomo Bulut. Pernah dengar Bulut? Yang di lapangan Banteng, yang berantemnya lebih banyak dari belajarnya. Ya, tawuran terus. Ya, saya di situ. Nah ini penting, sejarah ini penting, adik-adik. Saya SD negeri, SMP negeri, STM negeri. Maksudnya ingin belajar lebih banyak tentang agama di luar sekolah. Tapi takdirnya saya bersentuhan langsung dengan orang-orang yang radikal ekstrim. Ya, nanti sedikit saya ceritakan tentang background latar belakang saya. Mungkin ada ya, ditampilkan juga boleh itu.
berbaiat dengan kelompok-kelompok keras sejak umur 17. Begitu baiat, doktrinnya apa? NKRI kafir, pemimpinnya togut, halal darahnya dan harus diperangi. Jadi kalau bapak ini dulu musuh saya ini, dulu, karena semua itu kafir, presiden kafir, Polri sampai jajarannya adalah kafir, halal darahnya harus diperangi. Di sini ada yang dari Dandim nggak? Ada yang dari TNI nggak? Nah, TNI juga kafir, dari komandannya sampai yang bawah itu kafir dan harus diperangi. Dan saya masuk di dalamnya, berbaiat atau baiat, ikat janji dengan Dr. Andes Sulaiman Mahmud, orang yang dapat kepercayaan untuk merekrut dari daerah Aceh, maka jadi Aceh merdeka. Tahun 85 baiat lagi dengan Abdullah Sultan dan Abu Bakar Bashir di Solo. Setelah itu karena undang-undang subversif kami tidak bisa hidup di sini, hijrah ke Malaysia. Saya bersama Abdullah Sultan dan Abu Bakar Bashir di Malaysia. Dari Malaysia ke Afghanistan latihan Akmil, Akademi Militer Mujahidin Afghanistan. Jadi gini-gini lulus Akmil, lulus pangkatnya Dumbrikman Letnan 2, Peleton komandan dari Peleton. Belajar apa saja? Belajar taktik perang, strategi perang, senjata, peledakan dan teror. Kalau ada yang paham senjata, coba disebutkan aja. Nanti saya terangkan cara kerjanya, dulunya, cara efektifnya. Dari senjata yang paling kecil sampai senjata yang berat, yang eksplosif, high eksplosif, low eksplosif, semua kita belajar. Kenal Umar Patek, kenal? Pernah dengar? Coba ada gambarnya. Umar Patek, cari. Yang orangnya bejang itu. Umar Patek itu kecil orangnya kan, kurus. Tapi Amerika menghargai 1 juta US dollar. Kenapa? Karena memang terlatih. Dia setelah dari Akmil dilatih lagi di Peshawar untuk membuat kerusakan yang besar, terutama memerangi NKRI. Di kepalanya itu menghafal 30 jenis racun. Dan dia bisa menguasai membuat high eksplosif dengan bahan-bahan yang ada di sekitar. Di apotek, di toko kimia, di toko pertanian, ada cukup gitu. Jadi sebetulnya bahan untuk membuat eksplosif, bahan produk itu ada di kita. Jadi kalau mau dicegah susah. Wah, jangan jual ini, jangan jual itu, jangan jual ini. Nggak bisa. Jadi yang dicegah yaitu pemikirannya, ya, pemahamannya, membentengi generasi muda dari pemikiran radikalisme dan terorisme. Ini yang betul. Supaya tidak ada orang seperti itu. Supaya tidak ada orang seperti saya dulunya. Ya. Karena kalau bahannya itu bisa dicari. Dilarang ini seperti narkoba. Kalau kita hanya mencari barangnya saja, oh di sana ada sekian hektar ganja, oh di sana ada sabu-sabu gini, itu susah, itu bagus. Tapi yang paling bagus ada preventif. Kan dalam bahasa Arab, al-wiqayah khairu minal adawah. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Makanya, kalau Pak Kapolres tadi pakai istilah kesehatan, saya juga mau pakai kesehatan. Imunisasi lebih baik daripada. Ini kan sudah diimunisasi semua kan? Apa arti imunisasi? Kita untuk mencegah supaya tidak kena penyakit, supaya tidak habis biaya kita dalam pengobatan. Nah, ini program-program imunisasi kepada pemikiran radikal ekstrim. Ini harus digalakkan. Saya keliling ini, ya, keliling ke berbagai tempat dan bukan hanya sekolah-sekolah tinggi ataupun SMA, bahkan sampai calon bintang 1 kita bekali juga. Sudah ada ininya,
bukan hanya anak sekolah, bahkan polisi ada yang terkena, bahkan sipir, penjaga, tahanan kena, pedagang besar, batang kena, guru berapa yang ada, kita ada datanya. Seorang guru, PNS, seorang dokter kena. Jadi Pamulang seorang dokter biayanya habis untuk mensuplai orang-orang yang radikal ekstrim. Jadi ini sangat bahaya. Saya setuju dengan Pak Kapolres menyebut bahwa paham radikal ekstrim itu seperti virus, mudah. Dan saya pakarnya dulu dalam merekrut. Makanya saya dari Akmil 5 tahun di Afgan, terus 5 tahun lagi dikirim ke Moro, Sabah. Jadi yang namanya Abu Sayyaf, pemimpinnya siapa? Abdul Razak dan Jalani. Itu adik kelas saya di Akmil. Bawahan saya dulu itu. Ya, dan saya lama di Basilan, di Sulu, yang namanya batas Indonesia, Filipina, Indonesia, Malaysia, Sabah. Itu di luar kepala bagi saya. Sekarang juga saya bisa sana tanpa paspor. Ya, dari jalur-jalur tikus, dari Tarakan menemukan Sungai Nyamuk, Sebatik, terus ke Tawau, Sampurna, Tawi-Tawi, terus Bunggau, Jambuanga, Kota Batu, Moro. Atau dari Sandakan ke Simunul, Bunggau, Jambuanga, Kota Batu, Marawi, Moro. Itu nggak pakai paspor. Apa yang mau ikut di sini? Ada yang mau ikut? Nah, kalau nggak percaya, ayo kita buktikan. Mau kenalan dengan Abu Sayyaf? Saya 5 tahun di sana. Kemudian, nah kalau bapak kita tadi dimutasi ya, mau dimutasi tapi sebetulnya itu lebih tinggi pangkatnya, ya posisinya di Polda Metro ya. Saya juga pernah dimutasi di JI, Jamaah Islamiyah, karena saya dulu NII, dari NII pindah ke JI. Nah ketika di Moro itu saya sudah hampir tahun 1996 hampir perang dengan NKRI, bawa pasukan dari Moro, tetapi tidak boleh karena katanya perang itu harus bersama, sebagian daerah belum siap. Akhirnya saya dimutasi ke Australia. 5 tahun saya di Australia. Ya, Sydney, terus 4 tahun setengah, Sydney 6 bulan, 4 tahun setengah di Perth. Tapi setiap 3 bulan keliling, Brisbane, Adelaide, Queensland dan seterusnya, keliling sampai 2002 baru balik sebagai penasehat gubernur JI di Australia, mendoktrin. Jadi yang JI ini bukan dari orang Indonesia, ada orang-orang bule. Jack Ross yang di penjara 25 tahun. Itu JI, itu asal London. Terus
Saya juga setuju bahwa peledakan itu bahaya. Tetapi yang lebih bahaya lagi adalah pemahamannya itu. Kita bisa menangkap orang, ya, tapi tidak bisa, belum tentu bisa merubah pemikiran. Loh kok Ustadz berubah? Nah, saya tahu bakal ada yang nanya. Daripada ditanya, mendingan saya jawab dulu. Nah, kenapa sekarang kok bisa sampai BNPT sama Pak Kapolri, saya keliling Pak Kapolri sama beberapa menteri, sama Menteri Agama di Wapres membicarakan ini semua? Ya, iya. Takdirnya ketika saya di Australia tahun 1999, 2000 dan seterusnya, saya dialog dengan para ulama dari Saudi. Saya mendakwahkan mereka. Ada yang murid-murid dari Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, murid-murid Syekh bin Baz, murid Syekh Nasruddin Albani. Ini banyak, ya, dari Madinah, dari Jordan. Maksud saya mendakwahkan mereka supaya jadi JI. Saya mau mendoktrin mereka supaya gabung dengan kami jadi JI. Nekat ya? Nekat. Memang nekat. Orang kita dulu merasa jihad. Dan saya biasa menghadapi tokoh-tokoh masyarakat. Bahkan di Melbourne ada student dari Indonesia mengambil S3 di Melbourne, matematik. S3, dialog dengan saya berapa bulan, akhirnya jadi JI. Tobat, dia jadi JI, bayar dengan JI. S3 loh. Apalagi yang belum S. Jadi soal ininya nanti kita bicarakan. Bahkan ada student beasiswa di Brisbane, cerdas. Dia dapat biaya dari Australia, scholarship, ya, untuk belajar di Brisbane dan mengadakan penelitian di Chicago, ya, di Amerika atau di beberapa tempat. Kita dialog, akhirnya jadi JI, berubah. Padahal datang untuk belajar, tapi kita doktrin berubah. Jadi menyokong JI, cerdas, betul kata Pak Kapolres. Banyak orang Indonesia itu cerdas di luar negeri. Sayangnya kalau balik ke Indonesia kadang-kadang terlupakan. Tapi di luar negeri dia cemerlang. Coba di Melbourne penemu KB kan selama ini urusannya dengan wanita. Nah, ada seorang student Indonesia menemukan bagaimana keluarga berencana, tapi yang diatur si lelaki. Bagus kan? Wanita diatur, kasihan udah melahirkan, nggak boleh lahir, nggak boleh melahirkan. Ini kan bingung. Akhirnya set efeknya ada. Habis makan obat ada yang begini. Yang lelaki yang ditak-atik. Seharusnya yang lelaki ini. Ya, tapi jangan dipotong. Ya, bagaimana untuk melemahkannya? Nah, ini tantangan nih bagi ilmu kesehatan. KB itu justru lelakinya, biar nggak bisa berenang lagi itu, atau tenggelam sebelum membuahi. Apa itulah? Itu orang Indonesia menyimpan, tabung, penyimpan sperma orang Indonesia. Dan murid saya di 13 Juni orang Indonesia ngaji dengan saya, dia menemukan 3D, ya, 4D atau 4 dimensi untuk penyelidikan dalam perut. Kan biasanya hanya 2D, ya, 2 dimensi, paling top 2 dimensi. Dia bisa menghasilkan 3 atau 4 dimensi untuk penyelidikan dasar laut. Jadi benar, orang kita tuh banyak yang pintar. Orang Indonesia ini banyak yang pintar. Dan alhamdulillah, di mana negeri kita berkunjung hampir ada aja orang Indonesia. Dan kita akan tahu